Oke, sebelum kita bahas soal nomor 1, dan soal nomor 1 ini materinya mengenai persamaan harga mutlak ya, bentuk sederhana. Nah, seandainya kita punya ya, kita review sedikit ya, bahwa harga mutlak Y katakanlah ini sama dengan A, maka nilai Y ini ada kemungkinan bisa plus A, bisa juga minus A, dengan catatan nilai A ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Karena sebagaimana kita tahu bahwa harga mutlak nilainya nggak mungkin negatif, jadi dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Oke, kalau seandainya ini kita anggap sebagai Y ya, atau kita tulis ulang soalnya, mutlak dari X dikurang mutlak dari 2X tambah 6 sama dengan 99, maka akan ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, saya buatkan seperti ini. Kemungkinan pertama, jadi X dikurang mutlak 2X tambah 6 ini sama dengan 99 alias plus A nya ya. Kemudian kemungkinan keduanya berarti X dikurang mutlak 2X tambah 6, nah ini sama dengan minus 99 ya, minus A, dimana A nya ini sudah memenuhi lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang pertama bisa disederhanakan menjadi mutlak 2X tambah 6 sama dengan, nah ini kalau kita pindah ke sini jadi X minus 99 ya. Nah, seperti ini. Kemungkinan yang kedua, dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh mutlak dari 2X tambah 6. Ini kalau kita pindah ruas ke kanan, ini ke kiri, maka kita dapatkan X tambah 99. Oke, jadi ada dua persamaan harga mutlak sederhana. Nah, syaratnya yang ini jelas sudah memenuhi ya, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, tapi yang ini belum ada kepastian kalau dia nilainya pasti lebih besar dari sama dengan 0. Jadi dia harus dijadikan syarat ya. Jadi untuk kemungkinan pertama syarat ya, syaratnya dulu bahwa nilai dari X min 99 yang ruas kanan ini yang tidak dimutlakan harus lebih besar dari sama dengan 0. Atau boleh juga ditulis X nya lebih besar sama dengan 99. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini, coba kita kurung dulu ya. Dengan menggunakan rumus ini, maka mutlak 2X tambah 6 sama dengan X min 99 akan menjadi sama ya, dua kemungkinan juga. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang pertamanya berarti 2X tambah 6 sama dengan plus dari X min 99. Kemungkinan yang kedua berarti 2X tambah 6 ini sama dengan minus dari X min 99. Jadi min X plus 99 ya, jadi dikali dengan min. Nah, kemudian kalau kita selesaikan, maka 2X dikurang X, kita kumpulkan X nya di kiri, yang tidak ada X nya di kanan ya, jadi min 99 min 6. Nah, maka kita peroleh yang ruas kiri adalah X sama dengan minus 105 ya. Nah, kita lihat di sini tadi X nya itu harus lebih besar dari 99, dan di sini X nya min 105, berarti tidak memenuhi ya. Kemungkinan yang ini yang pertama tidak memenuhi. Kemudian 2X tambah 6 sama dengan min X tambah 99. Nah, kita kumpulkan X nya di ruas kiri, yang tidak ada X nya di kanan ya, jadi 99 min 6, sehingga kita peroleh 3X sama dengan 93. Kita bagi 3 kedua ruas, dapatlah 93 dibagi 3 adalah 31. Karena syaratnya X nya lebih besar dari 99, maka ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Jadi untuk kemungkinan pertama ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara yang sama. Mutlak 2X tambah 6 sama dengan X tambah 99.
Nah, ruas kanan tidak dimutlakkan dan ini masih ada variabel X. Jadi harus ada batasan bahwa ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tulis syarat. Ya, syaratnya ya nilai yang ruas kanan ini X tambah 99 harus lebih besar sama dengan 0, alias X-nya itu harus lebih besar dari minus 99. Nah, sehingga persamaan harga mutlak ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama berarti 2X tambah 6 sama dengan plus dari X tambah 99. Kemungkinan yang kedua berarti 2X tambah 6 sama dengan min dari nilai ruas kanan, jadi min X min 99. Nah, sekarang coba kita selesaikan untuk mencari X-nya. Berarti ini 2X dikurang X sama dengan 99 dikurang 6, sehingga dapatlah X sama dengan 93. X-nya lebih besar dari min 99 dan ini memenuhi. Ya, memenuhi. Jadi ini solusi pertama nilai X. Solusi keduanya adalah 2X tambah X sama dengan min 99 min 6. Berarti 3X sama dengan min 105. Ya, kita bagi 3 maka dapatlah X-nya adalah minus 35. Karena X-nya lebih besar dari min 99, maka X sama dengan min 35 ini memenuhi. Ya. Nah, ini juga memenuhi. Nah, pertanyaannya tadi adalah hasil penjumlahan semua solusi dari persamaan ini. Nah, solusi yang kita peroleh adalah X-nya 99 dan X-nya sama dengan min 35. Ya, jadi kesimpulannya jumlah ya semua solusi nilai X itu adalah 93 ditambah minus 35 atau 93 dikurang 35, jadi 5 ya, 58. Jadi jumlah semua solusinya sama dengan 58. Di sini diinformasikan di dalam sebuah laci ya terdapat 7 pasang ya, 7 pasang kaos kaki yang setiap pasangnya berbeda dengan pasangan yang lain. Nah, kemudian diambil dari 7 pasang kaos kaki ini, diambil 6 kaos kaki sekaligus secara acak. Pertanyaannya banyak cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat 1 pasang kaos kaki yang berpasangan. Oke, kalau kita tuliskan yang diketahui di sini, umpamanya kita buat sebuah kotak ya. Nah, di sini terdapat 7 pasang ya. 7 pasang kaos kaki. Alias ada 14 ya, 14 kaos kaki kanan dan kiri ya. Kaos kaki. Ntar ini saya tuliskan di sini saja. Kaos kaki. Nah, seperti ini. Jadi ada 7 pasang tersedia, artinya ada 14 kaos kaki. Nah, dari 14 kaos kaki ini diambil 6 ya. Ya, diambil 6 kaos kaki. Nah, kemudian pertanyaannya banyaknya cara pengambilan sehingga dari 6 kaos kaki yang diambil ini tepat ya, tepat 1 pasang kaos kaki. Pertanyaannya dari 6 kaos kaki ini tepat 1 pasang kaos kaki yang terambil. Berarti selebihnya ya ini 4 kaos kaki tidak berpasangan ya. Jadi hanya 2 kaos kaki alias yang sepasang ini yang berpasangan. Ya. Oke. Pertama tentunya langkahnya adalah kita dari 7 pasang kita pilih 1 pasang ya. Jadi kita cari banyak cara kita memilih 1 pasang ya, 1 pasang
kaos kaki dari 7 pasang kaos kaki yang tersedia. 7 pasang kaos kaki. Nah, ini tentunya ada sebanyak 7 kombinasi 1 ya. Dari 7 pasang terpilih 1 pasang. Jadi 7 kombinasi 1, nah, ini sama dengan 7. Jadi ada 7 cara. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, karena diambil 6 kaos kaki, 2 kaos kaki adalah sepasang, maka sisanya 4 kaos kaki. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan menentukan banyak cara ya, banyak cara memilih 4 kaos kaki yang tidak berpasangan tentunya, karena yang tadi udah kita dapatkan 1 pasang ya. Jadi ini yang 4 kaos kaki ini tidak ada yang berpasang, tidak berpasangan, yang diambil dari 6 kaos kaki ini ya, yang diambil dari bukan dari 6 kaos kaki, tapi dari 6 pasang sisanya, karena tadi sudah terambil 1 pasang, maka tersisa 6 pasang. Nah, dari 6 pasang kaos kaki yang tersisa ya. Nah, ini ada sebanyak dari 6 pasang, jadi 6 kombinasi 4. Nah, kemudian dikali, karena dari masing-masing kaos kaki, 4 kaos kaki ini bisa saja kanan dan kiri ya, kanan semua atau kanan kiri kiri atau kanan kiri dan seterusnya. Ini ada sebanyak 2 pangkat 4 ya, ada sebanyak 2 pangkat 4 cara. Jadi ini kalau kita hitung 6 kombinasi 4 ini 15, 2 pangkat 4 16 ya. Nah, 15 kali 14 cara. Nah, sehingga kesimpulannya banyak cara pengambilan yang dimaksud ya, banyak cara pengambilan sehingga diantara yang terambil tepat 1 pasang kaos kaki berpasangan. Cara-cara pengambilan tersebut ya, saya singkat saja, sama dengan 7 cara dikali 15 kali 16. Nah, ini kalau kita hitung nilainya 1680 cara. Nah, ini pembahasan soal nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, di sini kita diberikan trapesium ABCD dengan panjang AB 13 ya. Tuliskan AB-nya 13, CD-nya 18. Kita tuliskan ya, CD-nya 18. AB sejajar CD, sudut ADC, sudut BCD, keduanya di bawah 90 derajat, artinya sudutnya lancip ya. Jika P dan Q titik pada sisi CD, sehingga AD sama dengan AP, dan BC sama dengan BQ ya, BC sama dengan BQ. Nah, seperti ini. Maka tentukan nilai PQ. Oke, ini PQ yang ditanya ya. Oke, langkah pertama coba kita buat garis tinggi ya dari segitiga ADP dan BQC ya, karena kita lihat segitiga ADP dan BCQ ini sama kaki ya. Jadi coba kita buat garis tingginya dari titik A untuk segitiga ADP dan garis tinggi dari titik B untuk segitiga BCQ. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, kita misalkan ini titiknya adalah titik E
Ini kita umpamakan titiknya adalah titik F ya. Nah, diinformasikan panjang CD ya, panjang CD ini sama dengan 18. Kita tuliskan di sini. Ya, CD ya. CD-nya 18. Nah, sementara CD ini kalau kita uraikan dari gambar itu sama dengan CF ya, CF tambah FE ya, FE tambah ED ya, ED. Nah, ini sama dengan 18. Nah, kita tahu bahwa AB sama dengan 13. Nah, AB ini sama dengan EF ya. Kita tahu AB sama dengan EF ya. Nah, AB nya 13 maka EF juga 13, sehingga ini nilainya bisa kita ganti FE atau EF sama dengan 13. Jadi kita punya CF tambah 13 ditambah ED sama dengan 18, sehingga kita dapat bahwa CF ditambah ED, nah ini sama dengan 18 kurang 13 ya, 5. Nah, kita dapat informasi ini bahwa CF tambah ED sama dengan 5. CF ED sama dengan 5. Nah, kita juga harus perhatikan dari segitiga sama kaki ini bahwa AD sama dengan AP, kemudian AE garis tinggi, maka otomatis panjang DE ini sama dengan panjang EP. Ya, kita tuliskan. Jadi panjang DE ini sama dengan panjang EP. Dan demikian pula untuk segitiga sama kaki BCQ. BQ sama dengan BC dan BF ini adalah garis tingginya, maka pastinya QF ya sama dengan FFC. Ya. Jadi kita tuliskan QF ini sama dengan FC. Nah, sehingga CF ya atau FC ini kita bisa ganti dengan QF. QF. ED atau DE bisa diganti dengan EP. Nah, jadi QF tambah EP sama dengan 5. Ya, QF tambah EP sama dengan 5. Nah, sementara tadi kita tahu bahwa AB sama dengan EF. Jadi EF-nya sama dengan 13 ya. Ya, EF-nya 13. Panjang EF sama dengan AB sama dengan 13. Nah, kalau kita uraikan dari gambar, EF itu sama dengan EP tambah PQ tambah QF ya. Jadi EF ini bisa kita tuliskan sini aja biar muat. Jadi F itu adalah EP ya tambah PQ tambah QF. Nah, ini sama dengan 13. Nah, kita tahu tadi punya bahwa QF tambah EP ya, QF tambah EP ya, QF tambah EP ini sama dengan 5 ya. QF EP itu sama dengan 5. Jadi ini bisa diganti EP tambah QF sama dengan 5. Berarti 5 tambah PQ ini hasilnya adalah 13. Sehingga dapatlah nilai PQ-nya, panjang PQ ini sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan 8. Nah, inilah jawaban untuk soal ya nomor 3. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 4 ya. Diinformasikan suatu bilangan 4 digit ya, 8AB9 digitnya merupakan suatu bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat. Jadi digit 8AB9 ini ada bilangan kuadrat. Pertanyaannya, tentukan nilai dari A tambah B. Oke, karena ini bilangan kuadrat, jadi kita bisa memisalkan ya, kita coba misalkan bahwa 8AB9 ini 4 digit ini, nah ini tidak lain adalah X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Nah, nilai bilangan kuadrat ya yang ada atau mengapit nilai 4 digit 8AB9 ini adalah, nah kalau kita coba-coba itu adalah 89 kuadrat, ini nilainya adalah 7921.
Dan kita tahu bahwa 100 kuadrat nilainya adalah 10.000. Nah, tentunya digit 8 ribuan ini nilainya ada di antara 89 kuadrat dan 100 kuadrat pastinya, ya. Sehingga kita tahu bahwa nilai X kuadrat ini ya tidak lain adalah 8AB9. Ini nilainya lebih besar dari 89 kuadrat, namun lebih kecil dari 100 kuadrat. Sehingga bisa kita pastikan bahwa nilai X ini ada di antara nilai 89 dan 100. Nah, seperti ini. Berarti nilai X ini mulai dari 90 sampai 99. Nah, kita perhatikan angka satuan dari X kuadrat, ya. Nah, kita perhatikan angka satuan dari X kuadrat, angka satuannya adalah 9, ya. Angka satuannya adalah 9. Nah, kita tahu bahwa bilangan kuadrat yang angka satuannya adalah 9 itu diperoleh dari ya 3 kuadrat atau 7 kuadrat, ya, karena 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49, jadi satuannya 9. Jadi yang satuan 9, ya, jadi kita bisa anggap bahwa angka satuan dari X, ya, yang dikuadratkan ini adalah ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 3, ya 7, ya, karena kalau dikuadratkan pasti satuannya 9, ya. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil semua karena X-nya ada di antara 89 dan 100, dan angka satuan dari X adalah 3. Kalau enggak 7, maka nilai X ini ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 93, jadi enggak mungkin 90, enggak mungkin 91, enggak mungkin 92. Jadi kalau enggak 93, yang kedua adalah 97, ya, seperti ini. Nah, coba kita cek, ya, mulai dari 97 deh, ya. Nah, kalau seandainya, ya, jika X-nya 97, maka kalau kita kuadratkan jadi 97 kuadrat. Apakah nanti jadi seperti ini bentuknya? Nah, 97 kuadrat kalau kita hitung itu 9409. Dan dia ternyata tidak sama dengan bentuk 4 digit ini, 8AB9. Ya, tidak sama. Di sini harusnya 9. Jadi tidak mungkin 97, ya. Jadi tidak memenuhi. Sekarang jika X-nya adalah 93, maka X pangkat 2 sama dengan 93 pangkat 2 sama dengan, ya, 93 kalau dikuadratkan hasilnya 8649, dan dia sesuai dengan bentuk 4 digit 8AB9. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai A-nya ini adalah 6, nilai B-nya adalah 4. Ya, kita simpulkan A-nya 6, B-nya 4. Nah, sehingga, ya, nilai dari A tambah B sama dengan A-nya 6, B-nya 4. Ya, jadi hasilnya adalah 10. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 5. Nah, diberikan fungsi kuadrat bentuknya fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c yang memenuhi f4 sama dengan 16, f7 sama dengan 49, ya. Nah, ini fungsi kuadratnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A-nya tidak sama dengan 1. Atau pertanyaannya, tentukan nilai dari C min B dibagi A min 1. Oke, informasi yang diberikan coba kita gunakan. Yang pertama adalah coba kita pakai, ya, F4 sama dengan 16. Ya, ini artinya nilai X di fungsi F ini boleh kita ganti dengan angka 4. Maka A dikali 4 kuadrat adalah 16A, B kali 4 berarti 4B ditambah C. Nah, ini nilainya adalah 16. Oke, kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Kita lanjut ke persamaan yang kedua dari informasi F7. Ya, F7 sama dengan 49.
Nah, ini kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 7, maka kita peroleh A kali 7 kuadrat, berarti 49A, tambah B kali 7, jadi 7B, ditambah C. Nah, ini hasilnya adalah 49. Nah, coba kita eliminasi ya nilai C-nya. Oke, kita eliminasi dengan cara tentunya kita kurang ya. Maka akan kita peroleh minus 33A minus 3B. Nah, ini sama dengan minus 33 ya, sehingga kita punya kita kali min dulu deh ya. Kita kali min, maka kita peroleh 33A tambah 3B sama dengan 33. Kemudian kita bagi 3, jadi 11A tambah B sama dengan 11, sehingga B nya ini sama dengan 11 dikurang 11A ya, atau 11 dikali 1 min A ya. Ini nilai B nya. Oke, nah nilai B ini coba kita substitusikan ke persamaan pertama ya, jadi nanti B nya kita ganti dengan 11 kali 1 min A ya, jadi 16A ya, tambah 4 kali 11 berarti 44 kali 1 min A tambah C. Nah, ini sama dengan 16. Kita coba uraikan, jadi 16A tambah 44 dikurang 44A ditambah C sama dengan 16. 16A kurang 44A ya, jadi minus 28A, kemudian tambah C sama dengan 16 kurang 44 minus 28. Jadi kita punya C nya adalah 28A minus 28 ya, atau C nya sama dengan 28 dikali A min 1 ya, seperti ini. Kita simpan baik B maupun C dalam bentuk A. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah nilai C dikurang B dibagi dengan A min 1. Tadi C nya adalah 28, A min 1 dikurang B nya adalah 11, 1 min A ya, semuanya ini dibagi dengan A min 1. Nah, kita perhatikan di sini katakanlah variabelnya A min 1, ini A min 1, tapi di sini 1 min A. Nah, kita buat jadi A min 1 ya, jadi minnya kita keluarkan, jadi kita dapat 28 A min 1, sehingga ini jadi plus 11. Nah, di sini jadi A min 1 seperti ini ya, dibagi dengan A min 1. Nah, ini karena sama-sama A min 1 bisa kita jumlah, jadi 28 tambah 11 ya, sama dengan 39 dari A min 1 per A min 1, maka habislah A min 1 nya ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 39. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah 39. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 6. Oke, di nomor 6 ini kita diberikan informasi ada dua tim, ya, ini tim A dan B bertanding sepak bola sebanyak 13 kali. Ya, jadi dia bertanding sebanyak 13 kali. Kemudian tiap pertandingan tim yang berhasil mencetak 5 gol pertama adalah sebagai pemenang. Dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 13 pertandingan, jadi ada 13 pertandingan, tim A menang lebih banyak. Ya, tim A menang lebih banyak dibanding tim B. Nah, sementara total gol dari tim B lebih banyak dibandingkan dari tim A. Pertanyaannya adalah selisih total gol terbesar, ya, terbesar antara kedua tim. Oke, dari informasi yang diberikan ada 13 pertandingan dan suatu tim akan menang apabila dia mencetak 5 gol
pertama terlebih dahulu. Ya, sini diinformasikan bahwa diketahui tim A menang lebih banyak. Namun ya tim B mencetak gol lebih banyak dibandingkan A. Ya, mencetak gol lebih banyak dibanding A. Nah, total ada 13 pertandingan ya. Total ada 13 pertandingan. Oke. Nah, agar selisih total gol terbesar kedua tim ya, selisih total gol menjadi maksimum, maka ya, tim A ini menang ya. Tim A menangnya tipis ya. Menangnya tipis karena di sini ketentuan dia jadi pemenang ya, suatu tim menjadi pemenang apabila dia mencetak gol sebanyak 5 pertama kali. Jadi menang tipisnya itu dari tim B adalah 5 dengan skor 5-4. Nah, sementara jika tim B menang, maka menangnya kita buat telak ya, dalam artian menang besar. Nah, dengan skor, berarti kalau ini tim A, ini B, maka tim B itu menangnya adalah 0-5. Nah, selisihnya 5. Total ada 13 pertandingan ya. Jadi kalau seandainya tim A menang tipis 5-4 ya, dan tim A ini dari 13 pertandingan dia menang lebih banyak, berarti kita buat tim A ini menangnya 7 kali ya. 7 kali menangnya, berarti tim B menangnya sebanyak 6 kali. Sehingga kalau kita total ya, tim A mencetak gol ya, tim A mencetak gol sebanyak, berarti 5 kali 7 ya. Saya tulisnya di bawah ya. Jadi tim A mencetak gol sebanyak 7 pertandingan kali 5, jadi sama dengan 35. Sementara tim B ya mencetak gol sebanyak ya, ketika dia kalah dia mencetaknya 4 dari 7 pertandingan, berarti 7 dikali 4 ditambah ketika dia menang sebanyak 6 kali, dia mencetaknya 5 gol, berarti 6 kali 5, berarti 7 kali 4 ini 28 ditambah 6 kali 5 30, berarti sama dengan 58. Nah, sehingga selisih total gol ya, kita tahu tim B lebih banyak mencetak golnya, berarti selisih golnya ya, selisih gol terbesar ya, ini sama dengan tim B mencetak 58 gol dikurang tim A 35. Jadi selisihnya adalah 23. Ya, jadi untuk jawaban soal nomor 6 ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 7. Oke, di sini kita diberikan segitiga lancip ABC ya. Segitiga lancip dengan panjang AB 12, AC-nya 10, D pada BC, sehingga titik E dan F ini berturut-turut merupakan titik berat dari segitiga ABD dan ACD. Jika luas segitiga DEF sama dengan 4 dan panjang BC dinyatakan dalam bentuk akar N, maka pertanyaannya berapa nilai N? Oke, langkah pertama tentunya kita sketsa dulu informasi yang diberikan ya. Segitiga ABC ya, segitiga ABC
kita buat dulu segitiga ABC nya umpama seperti ini. Oke, umpama segitiga ABC ini titik A, titik B, dan titik C. Panjang AB 12, AC nya 10, BC nya akar N. Kemudian D pada BC, kita misalkan D nya di sini ya, umpama ya D nya di sini. E itu dan F berturut-turut adalah titik berat. Oke, kita bikin segitiga ABD terlebih dahulu, segitiga ABD, kemudian kita buat garis beratnya. Ya, garis beratnya berarti kita hubungkan ya, kita hubungkan atau kita misalkan dulu titik tengah antara A dan B, katakanlah adalah Q ya, ini Q, kemudian ini katakanlah P, tengah-tengah dari AD, tengah-tengah dari AC. Nah, ini katakanlah adalah R ya, titik R. Nah, sehingga ya kita buat garis berat dari titik B ke P, kemudian D ke Q ya. Bisa juga langsung A ke tengah-tengah BD, tapi ini sudah dapat titik beratnya dari segitiga ABD adalah titik E ya. Kita misalkan di titik E nya, berarti kemudian garis berat dari segitiga ACD ya, kita hubungkan D ke tengah-tengah AC yakni R, kemudian C kita hubungkan ke tengah-tengah AD yakni ke titik P, jadi ke CP. Nah, seperti ini. Jadi perpotongannya adalah titik berat ya, kita tuliskan di sini adalah F ya. Oke, ini titik F. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan segitiga ABC, kemudian segitiga AQR ya. Coba kita hubungkan dulu segitiga AQR. Oke, kita perhatikan F dan E ini titik berat ya. Kita tahu F ya dan E ini titik berat ya, sehingga karena F dan E ini titik berat, maka perbandingan CF dengan FP ya, CF dengan FP itu sama dengan perbandingan BE dengan EP ya, BE banding EP ini perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, kurang terlihat E nya ya, kita gaskan jadi ini E. Oke, nah karena CF banding FP sama dengan sama dengan BE banding EP sama dengan 2 banding 1, sehingga kita bisa simpulkan bahwa garis dari EF ini ya, garis EF itu sejajar ya dengan BC ya, jadi pastinya EF ini sejajar dengan garis BC ya, karena perbandingannya sama ya, CF FP dengan BE EP itu sama-sama 2 banding 1, sehingga EF sejajar dengan BC. Dan tentunya kita punya perbandingan antara BC dengan EF ya, BC nya, jadi kalau kita perhatikan segitiga BCP, nah ini PE 1 P ke B berarti 3 karena ini 2 banding 1 ya, jadi PE banding PB itu 1 banding 3, sehingga BC ini sama dengan 3 kalinya EF ya, 3 kali EF. Saya coba geser ya biar muat, jadi BC 3 kali EF.
Oke, ini kita simpan. BC 3 kali F. Nah, kemudian kita tahu bahwa Q ini tengah-tengah dari AB ya. Q ini tengah AB, nggak cuma Q ya, R juga. Q, R ini berturut-turut ya, berturut-turut itu tengah AB dan AC. AB dan AC. Nah, karena Q tengah-tengah AB dan R tengah-tengah AC, maka pastinya ya BR dengan BC itu sejajar. Ya, sorry, QR dengan BC ya. Jadi QR sejajar dengan BC. Nah, seperti itu. Dan perbandingannya bisa kita tentukan BR dengan BC itu perbandingannya BC itu 2 kalinya BR, karena AQ sama dengan AQ banding AB adalah 1:2 ya, sehingga BC adalah atau sama dengan 2 kali QR. Nah, kita simpan. Nah, dari dua persamaan ini kita peroleh ya, karena sama-sama BC ya, BC sama dengan BC, maka 3F sama dengan 2QR ya, 3EF ini sama dengan 2 kali QR. Nah, kalau kita bikin perbandingan, makanya kita bisa tuliskan QR banding EF ya, itu sama dengan 3:2. Nah, seperti ini. Nanti kita simpan. Oke, sekarang kita perhatikan ada dua segitiga yang sebangun ya, segitiga EDF ya, EDF dengan segitiga QRD ya, EDF dengan QRD. Kita perhatikan segitiga EFD ya, atau EDF sama saja, FD itu sebangun ya dengan segitiga QRD. Nah, seperti ini. Nah, sehingga perbandingan luas, nah, kita nyatakan luas dengan kurung siku, luas dari QRD dengan berbanding luas segitiga EFD ya, kita perhatikan ya, QRD dengan EFD dengan ujung yang sama, ini perbandingannya kita tinggal ambil alasnya saja. Jadi QR kuadrat banding EF kuadrat, kuadrat banding EF kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga karena kita punya dari persamaan yang ketiga ini, QR banding F sama dengan 3:2, sehingga QR kuadrat banding F kuadrat sama saja, ini tinggal kita kuadratkan. Jadi 3 kuadrat banding 2 kuadrat, jadi 9/4. Nah, kemudian kita perhatikan ada informasi di soal bahwa luas segitiga DEF itu 4. Ya, luas DF ini sama dengan 4. Ya. QRD banding EFD 9/4. Karena EFD sama dengan 4, maka otomatis ya, luas segitiga QRD pastinya jadi 9. Nah, kita simpan. Ya, QRD ya, QRD. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, P ini tengah-tengah AD, sehingga ya, karena P tengah AD, maka pastinya panjang AP sama dengan panjang PD ya, AP sama dengan PD ya. Segitiga QRD dengan QRA ini alasnya sama-sama di QR. Nah, tingginya PD dan PA. Karena AP sama dengan PD, maka pastinya luas segitiga AQR ya, AQR, luas segitiga AQR ini sama dengan luas segitiga QRD. Nah, nilainya sama dengan 9. Oke.
Sekarang kita akan melanjutkan berangkat dari luas AQR, luas segitiga AQR. Ini diketahui sama dengan 9. Nah, kita tahu luas segitiga AQR bisa manfaatkan rumus sinus ya. Nah, ini panjang, informasinya tadi bahwa panjang AB ini 12, karena Q tengah-tengah maka AQ 6, QB juga 6. AC 10, karena R tengah-tengah AC maka AR 5, RC juga 5. Oke, dengan memanfaatkan rumus luas segitiga dengan aturan sin, maka akan kita dapatkan luas segitiga AQR sama dengan setengah kali panjang AQ 6 kali panjang AR 5 dikali nilai dari sin A sama dengan luasnya 9. Nah, ini bisa dicoret ya, 6 kali setengah kan 3 ya. Jadi 3 kali 5 kali sin A sama dengan 9, sehingga nilai sin A nya sama dengan 9/15 atau 3/5. Nah, karena sudut A ini lancip ya, tadi segitiga ABC adalah lancip, maka pastinya nilai cos A dengan identitas trigonometri tentunya jadi sama dengan 4/5. Oke, kita simpan. Kemudian dapat nilai cos A, kita perhatikan segitiga ABC. Ya, perhatikan segitiga ABC. Kita akan cari panjang BC dengan aturan cos. Ya, aturan cosinus. Bahwa panjang BC kuadrat ini sama dengan panjang AB kuadrat 12 kuadrat tambah panjang AC kuadrat 10 kuadratkan dikurang 2 kali panjang AB 12 kali panjang AC 10 dikali nilai cos A. Ya, cos A nya 4/5. Nah, seperti ini. Panjang BC tadi di soal sama dengan akar N ya. BC akar N. Kita tulis akar N ya, dikuadratkan sama dengan 12 kuadrat 144, 10 kuadrat itu 100 dikurang, nah ini bisa kita coret 10 dengan 5 jadi 2. Jadi 2 kali 12 kali 2 dikali 4 ya, atau 2 kali 2 kali 4 16, 16 kali 12 ya, sama dengan 192. Akar N dikuadratkan adalah N sama dengan 144 tambah 100 244. 244 dikurang 192 adalah 52. Nah, maka dapatlah nilai N-nya adalah 52. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 7. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di soal nomor 8. Oke, kita langsung ditanya sisa pembagian 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022 oleh 64. Ya, jadi sisa pembagian penjumlahan ini oleh 64. Oke, untuk mengerjakan soal ini, nah, kita akan gunakan teorema Euler. Ya, langsung saja saya tampilkan teorema Euler-nya yang berbunyi bahwa teorema Euler dan fungsi phi Euler, di mana untuk M dan A bilangan bulat dan nilai FPB ya, dari A dan M ini sama dengan 1. Maka akan berlaku bahwa A dipangkatkan Vm sama dengan ya, atau identik dengan 1 mod M, di mana bilangan M nya ini dinyatakan dalam bentuk faktorisasi prima seperti ini ya, perkalian dari bilangan pangkat. Nah, maka juga bisa disimpulkan nilai Pm nya itu sama dengan M dikali 1 min 1/P1. P1 nya ini adalah bilangan dasar ya, dari pernyataan Pm. Kemudian dikali, kalau masih ada perkalian dengan bilangan pangkat, dikali dengan 1 min 1/P2. Kalau masih ada lagi, kita kalikan dengan 1 min 1/P3 dan seterusnya sampai dikali 1 min 1/Pk. Oke, kita awali dari bilangan 5 ya. 5, 11 dan 64.
kita akan cari dulu FPB-nya, apakah benar 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan FPB ya dari 5 dan 64. Nah, ini FPB-nya 1. Demikian pula untuk 11 dan 64, FPB-nya ya 11 dan 64, ini FPB-nya juga 1. Jadi memenuhi ini. Ya, memenuhi syarat dari teorema Euler. Nah, kemudian kita akan masukkan ke karena berlaku teorema Euler, maka kita bisa cari bentuk dari A ya. Di sini V-nya ya, kita cari V-nya dulu. Untuk V dari M ya, M-nya itu adalah 64. Jadi kita cari V 64 di mana M-nya sama dengan 64 itu bisa dinyatakan dalam bentuk faktorisasi prima 2 pangkat 6 ya. Jadi 64 itu 2 pangkat 6. Jadi kita bisa tuliskan nilai dari Pm sama dengan M, di mana M-nya adalah 2 pangkat 6 dikali 1 min 1 per P. Nah, P1 hanya ada P1 saja ya, karena M-nya ini 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi tidak ada yang P2 dan seterusnya aja. Hanya ada 2 pangkat 6. Jadi ini dikurang 1 per 2. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 1 min setengah ya setengah. Ya, jadi sama dengan 2 pangkat 5 atau 32. Ya, jadi nilainya ini ya, Vm-nya sama dengan 32. Nah, dengan teorema Euler ya, dengan teorema Euler ya akan diperoleh ya, atau didapat bahwa 5 pangkat 32 ya, 5 pangkat 32 ya, pangkat Pm ini 5 pangkat 32 itu identik juga dengan 11 ya, 11 pangkat 32, karena tadi FPB sama-sama 1. Ini identik dengan 1 mod 64. Nanti kita simpan ya, bahwa 5 pangkat 32 sama dengan 1 mod 64. Demikian pula untuk 11 pangkat 32 juga 1 mod 64. Nah, kemudian kita masuk ke soal ya, sehingga, atau saya garis dulu ya, sehingga 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022. Nah, kita akan munculkan 5 pangkat 32 dan 11 pangkat 32 ya. Nah, kalau kita perhatikan 2021 ini adalah perkalian 32 dengan 63, masih sisa 5. Kemudian 2022 itu adalah sama dengan 32 ya, kali 63 ditambah 6. Nanti bisa dicoba ya. Nah, sekarang kita akan cari modulonya, atau kita uraikan dulu. Ini jadi 5 pangkat 32 dipangkatkan 63. Kita uraikan, berarti dikali 5 pangkat 5 ditambah ini 11 ya, pangkat 32 dipangkatkan lagi 63, kemudian dikali dengan 11 pangkat 6. Akan kita cari modulo 64 ya. Nah, kita tahu tadi 5 pangkat 32 itu identik dengan 1 mod 64, berarti ini sisanya 1 ya, dibagi 64. 5 pangkat 5 bisa kita nyatakan dalam bentuk 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kenapa kita nyatakan jadi 5 pangkat 3? Karena 5 pangkat 3 hasilnya 125, itu mendekati kelipatan dari 64 ya. 64 kali 2 kan 128, jadi mendekati. 11 pangkat 32 itu identik 1 mod 64, jadi 1 pangkat 63 ya, dapat dari sini tadi, dikali 11. Nah, 11 pangkat 6 kita cari yang mendekati kelipatan 64 adalah 11 pangkat 2 ya, karena 121 ya, mendekati 128 kelipatan 64 ya. 11 pangkat 2 dipangkatin 3 ya, kita akan cari mod 64 nya.
Nah, 1 pangkat berapapun tetap 1, jadi ini 125 ya, mendekati dengan kelipatan 64 dikali 25. Ini 1 pangkat 63 tetap 1. 11 kuadrat 121 ya, pangkat 3 modulo 64. Nah, 125 mod 64 adalah min 3 ya, karena kelipatannya kalau dikali 2 ini 128, jadi min 3. 125 itu min 3 mod 64 dikali 25. 121 mod 64 sama aja min 7 ya, mod 64 karena mendekati 128 mod 64. Nah, kalau kita kalikan jadi minus 75 125 sebentar, 128 jadi minus 75, kemudian ini min 7 pangkat 3 minus 343 ya, mod 64. Nah, kalau kita jumlahkan ya, jadi minus 418 mod 64. Nah, kelipatan dari 64 itu yang mendekati ini adalah 448 ya, 448. Jadi ini kita tinggal tambah 30. Jadi sama aja 30 setara dengan 30 mod 64. Nah, jadi kesimpulannya bahwa 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022 itu identik dengan 30 mod 64 ya, mod 64. Nah, seperti ini artinya 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022 dibagi 64 bersisa 30 ya, jadi sisanya adalah 30. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 8. Kita sekarang akan bahas soal nomor 9. Nah, di sini nomor 9 diberikan cukup banyak PX dengan koefisien bilangan bulat. Nah, jika R1 sama dengan PR2 nilainya sama-sama 220, dengan R1 dan R2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah X min 25 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah sisa pembagian P1 oleh 23 ya adalah. Oke, langsung saja kita bahas ya. Kita diberikan ya informasi ya atau diketahui. Yang pertama bahwa nilai P ketika X-nya sama dengan R1 itu sama dengan nilai P ketika X-nya sama dengan R2 ya, yakni nilainya sebesar 220. Nah, kemudian nilai R1 dan R2 diinformasikan adalah akar-akar ya. R1 R2 ini adalah akar-akar atau solusi penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah X minus 25 sama dengan 0. Nah, dari kedua hal ini dapat kita bentuk ya, kita misalkan bahwa fungsi Px-nya ini sama dengan ya, fungsi persamaan kuadrat ya, X kuadrat tambah X minus 25 ya, minus 25 dikali HX ya, katakan hasil bagi ya, tambah sisanya 220. Nah, seperti ini. Kenapa kita misalkan seperti ini? Karena ketika nilai X-nya itu sama dengan R1 kan ini nilainya 0 ya. Jadi ketika X-nya sama dengan R1 ini nilainya 0 dikali H tetap 0, hasilnya 220. Kemudian ketika X-nya diganti dengan R2, nah ini pun juga 0 karena R1 dan R2 adalah akar-akar persamaan ini. Nah, 0 ditambah 220. Jadi PR2 juga 220. Ya, jadi kita bisa misalkan bahwa fungsi Px-nya ya berbentuk seperti ini. Nah, sehingga dari bentuk ini ya, kita bisa langsung cari nilai P1 ya. Berarti nilai P1-nya berbentuk ya, tinggal kita ganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat 1 tambah 1 minus 25 dikali H1
ya ditambah 220, sehingga nilai P1 ini sama dengan minus 23 dikali H1 tambah 220. Nah, 220 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian 23. Kenapa kita jadikan perkalian 23? Karena akan kita cari hasil baginya oleh 23. Jadi ini sama saja dengan angka 23 dikali 9 ditambah dengan 13, ya. Jadi nilai P1 bisa kita tuliskan 23 dikali 9 min H1, ya, kita faktorkan alias kita keluarkan angka 23-nya ditambah 13. Nah, seperti ini, ya, sehingga kita bisa nyatakan bahwa P1 mod, ya, 23 itu nilainya sama saja, P1 dibagi 23, ya. Nah, P1 nya kita punya 23 kali 9 min H1 tambah 13. Nah, jadi ini mod 23, ya. Saya geser dulu ke sini. Mod 23. Kita cari mod 23. Mod 23. Nah, seperti ini. Nah, ini identik dengan 13, ya. Karena ini pasti dibagi 23 hasilnya habis 0, ya. Jadi sama saja dengan 13 mod 23. Jadi kesimpulannya P1 dibagi 23 bersisa 13. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah 13. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 10. Pertanyaannya banyaknya bilangan 4 digit, ya, banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6. Jadi memuat angka 6 bisa di angka satuan, puluhan, satuan maupun ribuan, ya. Oke, untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita akan tentukan terlebih dahulu, ada berapa banyak, ya, banyak bilangan 4 digit yang habis dibagi 3, yang habis, ya, dibagi 3. Ya, tentunya bilangan 4 digit itu yang habis dibagi 3 mulai dari 1002, ya. Karena digit-digitnya kalau dijumlah habis dibagi 3. Kemudian 1005 dan seterusnya. Terakhir bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 adalah 9999. Nah, kita akan cari ada berapa banyak bilangan dari 1002 sampai 9999, tentunya dengan bantuan rumus suku ke N barisan aritmatika, ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. UN-nya ini adalah suku terakhir, ya, 9999. A ini suku pertama, ya, 1002 ditambah N ini yang kita cari, ya, banyaknya bilangan 4 digit yang sebagi 3 dari 1002 sampai 9999 dikali B. B ini adalah selisih antar suku berdekatan, ya, jelas 3. Oke, kita cari langkah pertama, kita kurangi dengan 1002, jadi 8997, ya, sama dengan N min 1 kali 3. Kemudian kita bagi 3, ruas kiri dan ruas kanan, ya. Bagi 3 ini jadi 2991. Sini jadi N min 1, ya. 2991. Oh, ini 2999, ya. Nah, seperti ini. Maka kita tambah 1, ruas kirinya menjadi 3000, ruas kanannya menjadi N. Maka dapatlah banyaknya bilangan 4 digit, ya, yang habis dibagi 3 ada sebanyak 3000. Nah, langkah yang kedua,
langkah yang kedua. Nah, untuk mencari bilangan 4 digit yang harus dibagi 3 dan memuat angka 6, nah kita gunakan komplement. Jadi langkah kedua ini kita akan tentukan, ya, kita akan tentukan bilangan 4 digit, ya, bilangan 4 digit yang habis dibagi 3, habis dibagi 3, namun tidak memuat angka 6. Jadi kita cari komplement, ya, komplementnya. Namun tidak, ya, memuat atau tidak terdapat angka 6, ya, tidak terdapat angka 6. Oke, kita gunakan metode filling slot, ya. Kita gunakan filling slot. Ini untuk ribuan, kemudian ini untuk ratusan, dan ini untuk puluhan dan satuan, ya. Nah, kita turunkan dulu. Oke, ini untuk ribuan, digit ribuan, digit ratusan, digit puluhan, ya, digit satuan. Oke, angka yang bisa dimasukkan dari 0 sampai 9 tentunya, ya, 0 sampai 9. Nah, untuk ribuan, ya, jelas karena 4 digit maka nggak bisa kita masukkan angka 0 di sini, ya. Ya, karena kalau ribuannya 0 maka tidak jadi 4 digit bilangannya. Kemudian karena di sini tidak memuat angka 6 berarti 0 dan 6, ya, tidak masuk di ribuan. Jadi tersisa angka 1, 2, 3 sampai 9 tapi tidak ada angka 6. Jadi ada sebanyak 8 kemungkinan, ya, di untuk yang kolom ribuan. Nah, dengan cara yang sama di ratusan, dari 0 sampai 9 yang tidak boleh hanya angka 6, ya. Angka 6 saja yang tidak boleh, ya, karena tidak memuat angka 6. Jadi dari 0 sampai 9 ada 9 cara. Demikian pula untuk yang kolom puluhan, ya, yang tidak boleh angka 6. Maka ada sebanyak 9 cara juga dari 0 sampai 9. Nah, kemudian di satuan juga tidak boleh angka 6. Nah, tapi banyaknya cara kita harus ingat kembali bahwa jumlahnya ini harus habis dibagi 3. Habis dibagi 3, ya. Habis dibagi 3. Jadi ini katakanlah kita sudah mengisi kolom ribuan, ratusan, dan satuan. Katakanlah jumlah digitnya, ya, kita katakanlah jumlah digitnya sebesar M, ya. Maka kalau kita tambah dengan digit satuan, maka dia harus habis dibagi oleh 3. Oke, kalau seandainya M ini sudah habis dibagi oleh 3, maka kemungkinan yang kita bisa isi untuk satuan adalah angka 0 atau 3 atau 9, ya. 6 nggak boleh, ya. Jadi seandainya jumlah digit M dan M ini sudah habis dibagi 3, maka kita bisa tempatkan angka 0, 3, atau 9. Ya, ini cara yang pertama. Nah, bisa juga kemungkinan yang kedua, nilai M ini adalah dibagi 3 bersisa 1. Nah, maka kita harus tambahkan 2. Ya, yang sisanya 2 kalau dibagi 3 agar dia jumlahnya habis dibagi oleh 3. Ya, kemungkinannya adalah, ya, di 2 di antara 0 sampai 9, 5 dan 8. Ya, agar kalau seandainya dijumlahkan dia habis dibagi 3. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah dibagi dengan 3, M ini dibagi 3 sisanya 2. Maka kita harus tambahkan bersisa 1 kalau dibagi 3 dari 0 sampai 9. Kemungkinannya adalah, ya, 1, 4 dan 7.
ya. Jadi ada 3 kemungkinan, 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa tempatkan di sini adalah 3 cara. Jadi kalau kita hitung banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 namun tidak memuat angka 6 itu ada sebanyak 8 kali 9 dikali 9 dikali 3. Nah, ini kalau kita hitung besarnya 1944 ya. Nah, seperti ini. Nah, dari langkah pertama ya dan langkah kedua kita akan simpulkan bahwa banyaknya bilangan 4 digit yang habis ya, yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 itu ada sebanyak ya, langkah pertama tadi ada sebanyak 3000 yang habis dibagi 3 ya, ada 3000 dan dikurang oleh langkah kedua ya sebagai komplemennya nih ya, habis bagi 3 namun tidak memuat angka 6 itu ada sebanyak 1944. Jadi kalau kita kurangin hasilnya 1056 ya. Ya, jadi kesimpulannya ada sebanyak 1056 bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6.